Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Back to the Bible malam hari ini. Dimanapun Anda berada, baik di Jabodetabek maupun yang di luar pulau, bahkan di luar negeri, tetap Anda dalam kasih Tuhan dan sukacita. Nah, tema malam hari ini kita akan melihat hal-hal yang merusak sukacita kita, hal-hal yang merusak bahkan yang mengambil sukacita kita. Padahal Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa. Aku katakan sekali lagi kepadamu, bersukacitalah. Mungkin keadaanmu tidak baik, mungkin situasimu tidak baik, tetapi tetap Alkitab berkata bersukacitalah. Bersukacitalah. Saya berdoa juga malam hari ini Bapak Ibu mau share siaran live ini ke kontak Facebook Bapak Ibu, biar banyak orang boleh dipulihkan, diberkati dan dijamah oleh Tuhan tentunya. Boleh dijamah dengan Tuhan dan share. Semakin banyak Anda share berita sukacita, berita surga, berita tentang kemenangan yang datang daripada Tuhan, berarti banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami pengharapan dan banyak orang mengalami pemulihan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini Engkau pertemukan kami melalui live Facebook Back to the Bible, di mana kami akan membicarakan hal-hal apa saja yang merusak sukacita kami, yang menghilangkan sukacita kami. Padahal Engkau menghendaki supaya kami ada ungkapan syukur, ada ucapan syukur, ada sukacita. Apapun situasi kami, apapun keadaan kami, separah apapun pergumulan yang kami hadapi, Engkau tetap mengingatkan kami untuk tetap bersukacita. Sebab dalam sukacita kami ada pengharapan, dalam sukacita kami ada kepastian, dalam sukacita kami mengandung pertolongan Tuhan, dan sukacita kami justru ada di dalam Kristus Tuhan itu sendiri. Berkati pembahasan malam hari ini, berkati wifi yang kami pakai, sarana prasarana, semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Hal-hal yang tidak berkenan, yang mengganggu siaran ini, yang mengganggu program ini, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dimanapun kami berada, di rumah, di jalan, di dalam negeri maupun di luar negeri, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar teriakan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, siapapun di antara kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Bapa, sampaikan isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan sukacita. Ada hal yang sulit kita lakukan sukacita ketika keadaan kita tidak baik. Betul atau tidak? Ayo opa, oma, om, tante, kakak, adik yang di rumah, coba lihat saya sebentar. Bagaimana mungkin Pak Abraham kita bersukacita sementara ekonomi mengalami koreksi yang sangat tajam? Bagaimana Pak Abraham mengalami sukacita sementara bisnis yang kami bangun mengalami seperti adrenalin up and down? Bagaimana Pak mengucap syukur sementara keadaan keluarga dalam tanda kutip sedikit agak berantakan? Saya mau katakan, apapun reason, apapun alasan, apapun yang sedang kau hadapi, sekali lagi sebagai hamba Allah saya sampaikan, sukacita itu bukan hanya pilihan, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan untuk menarik hadirat Tuhan turun atas keluargamu, turun atas bisnismu, turun atas rumah tanggamu, turun atas kesehatanmu, turun atas segala sesuatunya, atas hidup kita. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Haleluya. Tadi pagi saya pelayanan penjara di di Lapas Salemba. Saya bilang begini, sekalipun Anda ada di dalam penjara, saya mau katakan tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Jangan pernah berputus asa, sebab
Dalam sukacitamu Tuhan berperkara. Dalam sukacitamu Tuhan sedang merendahkan masa depanmu. Dalam sukacitamu ada mujizat yang tersedia. Dalam sukacita yang kau naikkan terus di hadapan Tuhan, itu membawa kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan tentunya. Dan tentu kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat. Firman Tuhan Filipi pasal yang keempat. Bapak Ibu yang belum share, Anda belum terlambat, silakan sharing ke live ini ke kontak HP saudara, biar banyak orang yang mungkin hari ini bergumul, yang mungkin hari ini sakit, yang mungkin hari ini punya masalah, yang mungkin hari ini berkata seolah-olah gak ada jalan keluar, tetapi tetap ada sukacita. Sebab apa? Sukacita di dalam Tuhan itu memberikan kelegaan yang luar biasa. Filipi pasal 4, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi sukacita ini bukan karena kita sedang nonton lapor, Pak. Sukacita ini bukan karena kita menonton stand up comedy atau menonton apalah yang membuat kita tertawa terpingkal-pingkal, tidak. Tetapi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus jelas sekali mengajak jemaat di Filipi untuk mengucap syukur apapun keadaannya. Ayat 5 berkata demikian, hendaklah kebaikan hatimu. Ternyata sukacita itu rentetannya adalah apa? Kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman, kalau kita lihat situasi saat ini, tidak ada alasan buat kita untuk main-main. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini salah satu yang kita bahas nanti. Karena sukacita itu hilang karena apa? Ketika hidup kita dikuasai kekhawatiran, ketika hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketika hidup kita tidak lagi punya pengharapan. Dan selanjutnya ayat 6 berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang bisa mengucap syukur pasti bersukacita. Kalau orang tidak bisa mengucap syukur, jauh dari sukacita. Saya harap sampai di sini paham. Yang paham boleh berkata haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ketujuh berkata, damai sejahtera, peace of shalom from heaven, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wow, puji Tuhan. Dahsyat pembacaan malam hari ini. Saya harap tanpa penjabaran pun Anda membaca Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Anda bergairah. Anda bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anda penuh dengan ucapan syukur. Anda berani berkata, God, you are so good. You are so great in my life. Why? Karena dialah sumber sukacita kita. Why? Karena kita ada ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pembacaannya jelas bahwa kita harus bersukacita. Sekarang hal-hal apa yang membuat kita kehilangan sukacita? Dagangan tidak laku? Teman mengkhianati kita? Pelayanan didegradasi? Atau orang tidak menjadwal kita lagi? Atau bonus tidak keluar? Apakah itu yang membuat hilang sukacita? Kalau malam hari ini saudara betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda betul-betul dijamah oleh Tuhan, saya percaya sekali tidak ada lagi alasan untuk kita bersungut-sungut. Tidak ada alasan lagi buat kita murung. Tidak ada alasan lagi buat kita tidak bergairah. Tetapi dalam Tuhan ada gairah. Ada api yang luar biasa, on fire dalam Tuhan. Yuk ikut perkataan saya, semangat. Haleluya. Nah, saya mencatat beberapa poin di sini. Apa Pak Abraham yang membuat sukacita kita hilang? Yang pertama adalah apa? Keadaan.
situasi yang jadi masalah. Banyak orang tidak semangat. Kenapa? Karena menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan lingkungan. Keadaan yang bagaimana, Pak? Keadaan yang bagaimana yang membuat kita hilang sukacita? Biasanya keadaan itu menghilangkan pengharapan, murung, ketakutan. Itu membuat kita tidak bersukacita. Kita buka buktinya, yuk. Ayub pasal 21. Ayub pasal 21. Sabar sebentar, saya bukakan. Ayub pasal 21 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yang lain mati dengan sakit hati. Oh, ternyata sakit hati bisa membunuh secara fisik. Mengerikan sekali. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Bapak Ibu, jangan sepelekan perasaanmu, jangan sepelekan hatimu, jangan sepelekan sukacita itu, jangan anggap tidak penting. Penting, saudaraku, karena dalam surat apa? Dalam kitab Ayub jelas dikatakan, yang lain mati dengan sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kehilangan sukacita, dengan tidak bisa merasakan kenikmatan. Tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa menikmati pencapaian, tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa merasakan anugerah Tuhan, tidak bisa merasakan campur tangan Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang mati sekalipun belum mati secara fisik. Oh, yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sorry, ini saya langsung ngegas ini. Karena saya pikir sukacita itu penting. Jangan karena berita yang tidak enak, jangan karena isu, jangan hanya karena dibisikin orang lain, jangan karena orang tidak menyapa kita mulai sakit hati. Oh, come on, kita punya urusan yang lebih besar, kita punya hal yang lebih dahsyat, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan disenangkan dengan kita. Yang setuju, oh, kok tepuk tangan, katakan haleluya. Ya, jadi keadaan sakit itu membuat kita tidak bisa bersukacita. Tapi orang yang dalam Tuhan, sekalipun kita sakit, kita melihat di balik sakit yang kita hadapi ada mukjizat yang Tuhan sediakan. Di balik kelemahan tubuh kita ada rencana Tuhan yang luar biasa. Di balik ketidakmampuan kita, termasuk secara finansial, percayalah Tuhan belum selesai dengan saudara, dan promosi ilahi itu masih bisa terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Yang kedua, saudaraku, coba lihat Markus pasal 1. Markus pasal 1, ini masih poin keadaan, yaitu sakit. Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Perikopnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya bacakan. Markus pasal 1 ayat 40 dan 41 berkata demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ingat, ini orang yang sakit kusta. Saudara meski tahu latar belakang sakit kusta, sampai hari ini di Israel, orang yang sakit kusta adalah orang yang paling menderita. Kenapa? Sakit yang sangat menjijikkan, lebih jorok daripada AIDS, lebih jorok daripada Ebola. Karena orang yang sakit kusta tidak boleh menemui siapapun juga dan harus diasingkan. Tetapi dalam kasus ini, dia menemui Yesus. Si sakit ini mengambil tindakan iman, datang kepada Yesus memohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Hari ini mungkin bukan kusta yang kita hadapi, mungkin hari ini luka hatimu, sakit dan kecewa. Saya mau katakan, datang kepada Yesus, mohon kepada Yesus, tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan punya jawaban, Tuhan punya mujizat, dan Tuhan banyak jalan keluar. Lukas 1 ayat 38 mencatat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Ayat 41 berkata apa dalam Lukas pasal yang pertama? Maka tergeraklah hatinya, yaitu hati Yesus, oleh belas kasihan. Oleh belas kasihan lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir.
Pak, Bu, mungkin hari ini sukacitamu hilang karena keadaan, karena kondisimu sakit. Alkitab mengajarkan kita hampir Yesus. Cari Yesus, memohon kepada Yesus. Makanya Matius 7 ayat 7 berkata, barang siapa mencari mendapatkan, mengetuk pintu-pintu dibukakan. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Tuhan tidak sulit dicari ketika kita mau. Tuhan sangat bersuka cita menolong kita kalau kita betul-betul berharap kepadanya. Makanya 1 Korintus 10:13c berkata apa? Barang siapa yang datang kepada aku, kepadanya aku berikan jalan keluar. Hari ini mungkin sakit, mungkin bukan fisik, mungkin rohmu. Sekali lagi, belajar daripada firman Tuhan, dan supaya sukacita kita tidak hilang, hampiri Tuhan. Mohon kepada Tuhan, akui segala dosa dan pelanggaranmu, maka dia mengulurkan tangannya kepadamu, dan dia akan berkata sama seperti kepada orang kusa berkata, aku mau dan aku mau melahirkan engkau. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju sorakan amin. Puji Tuhan. Biarlah saya sekalipun live ini saya bawa diri saya seolah-olah KKR. Saya sedang berdoa, saudaraku. Saya mau bikin satu acara tajuknya khusus untuk kesembuhan. Saya sedang godok, saya sedang berdoa kepada Tuhan bagaimana yang baik. Boleh orang banyak mendapatkan kesembuhan. Tentu setiap siaran akan saya ajak Bapak Ibu untuk perjamuan kudus. Dipersiapkan juga minyak urapan di rumah, karena kita akan melakukan kehendak firman Tuhan. Tapi nggak tahu, saya rindu prasarana dan sarana, karena kita masih belum punya alat untuk live streaming. Kalau Tuhan izinkan kita akan buka, biar Tuhan yang membuka. Dan saya rindu, saudara, ini kasih Tuhan, banyak orang dipulihkan, banyak orang bertobat, banyak orang sembuh, banyak orang dipulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada akhirnya sukacita kita melimpah. Haleluya. Yang kedua, tadi poin yang pertama tentang sakit yang di Ayub sama di Markus. Sekarang yang kedua poinnya tentang apa? Tentang pergumulan. Banyak orang yang bergumul akhirnya tidak bisa bersuka cita. Banyak orang karena pergumulannya, saudara yang dikasih, tidak lagi melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang fokus hanya kepada masalah. Banyak orang fokus kepada pergumulannya semata. Banyak orang melihat sesuatu seolah besar dan tidak ada jalan keluarnya. Padahal saya mau katakan, jika engkau bergumul, jika engkau punya masalah, engkau sedang ada dalam titik di mana engkau seolah ada jalan keluar, libatkan Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas kita. Haleluya. Mari kita buka Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Jadi yang pertama tadi saya katakan, apa yang membuat hilang sukacita kita, yaitu adalah pertama sakit. Sub pembahasannya adalah di Ayub 21 dan Markus pasal yang pertama tadi. Sekarang kita lihat poin yang kedua, yaitu bergumul. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Apa kata firman Tuhan? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Saudara jangan saudara menilai. Ini pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi ya. Bukan Anda mencari-cari pencobaan. Atau bukan kita mencobai Tuhan. Yang paham dengan saya sampai di sini katakan amin. Haleluya. Ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Saya ulang sekali lagi, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Pak, Bu, surat Yakobus mengingatkan kita, pergumulan dan masalah yang kau hadapi bukan untuk disesali, bukan untuk diratapi, bukan untuk membuat kita tidak bergairah. Justru dalam ayat 2 dikatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bahwa Bapak, Ibu, Saudaraku, Opa, Oma, Om, Tante yang ada di rumah sedang dalam pemurnian. Saya minta komentar, apakah bahasa saya terlalu cepat atau karena saya terlalu semangat? Haleluya. Tapi kalau bisa diikuti, saya akan lanjutkan. Amin. Alkitab mengingatkan kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai
cobaan. Mungkin hari ini pekerjaanmu tidak maksimal, berhenti menggerutu, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, engkau tahu situasi saat ini seperti ini, tapi aku tidak mau kehilangan sukacita. Aku masih tetap berharap engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup membukakan sesuatu yang tidak bisa dibukakan oleh manusia. Haleluya, puji Tuhan. Glory Jesus. Amen. Mungkin hari ini bisnismu tidak sama dengan 2-3 tahun yang lalu. Pencapaian, relationship, klien yang tidak bertambah. Maaf, jangan salahkan lingkungan. Maaf, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan juga salahkan dirimu sendiri. Ayo, kalau ini diizinkan terjadi, jawaban saya cuma satu. Berarti Tuhan menghendaki supaya kita tak bersuka cita dan bersyukur dalam banyak perkara, dalam segala hal. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa kontrol daripada Tuhan. All control by God. Semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya dalam pengawasan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini mungkin kau melamar pekerjaan belum dapat. Mungkin hari ini kau belum mendapatkan jodoh. Hari ini mungkin kau mendapatkan sesuatu yang kau inginkan. Sabar, tetap bersuka cita. Ingat, Tuhan punya waktu yang indah untuk menggenapi janjinya. Tuhan punya waktu yang indah untuk memberikan saudara kepuasan dan pencapaian luar biasa. Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat saudara. Saya mau katakan, kalau Anda melekat kepada Tuhan, kalau Anda tetap bersuka cita, Anda akan naik. Anda akan melesat. Anda akan diorbitkan oleh Tuhan. Bahkan Anda akan mendapatkan jawaban lebih dari apa yang Anda pikirkan dan doakan. Dan itu terjadi buat orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Jadi kalau hari ini bergumul, siapapun saudara, saya mau katakan, pergumulan saudara tidak dibiarkan sendirian Anda berjalan. Ada Tuhan atas hidup. Amin. Ada Allah, ada Tuhan, ada tangan Tuhan. Makanya dalam Yesaya 41 Tuhan berkata apa? Don't be afraid, fear not, sebab aku yang menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku yang menuntun engkau. Dengan tangan kananku aku akan membawa engkau kepada apa? Kemenangan yang luar biasa. Desain Tuhan itu kemenangan. Desain Tuhan itu damai sejahtera. Desain Tuhan itu adalah sesuatu yang mendatangkan peace of shalom. Yang setuju dengan saya katakan, aku setuju. Amin. Yang berikutnya. Apa sih Pak yang menghilangkan sukacita kita? Saya harap Anda mencatat atau Anda bisa putar ulang siaran ini kalau saya terlalu cepat. Dan percayalah, malam hari ini banyak pewahyuan yang boleh Anda terima sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, apa yang membuat sukacita kita hilang? Adalah masalah. Yang pertama tadi sakit, yang kedua pergumulan, yang ketiga apa? Masalah. Masalah itu bikin kita ruwet. Masalah kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dengan masalah kadang-kadang kita malas beribadah. Dengan masalah kadang-kadang kita malas untuk apa? Mencari Tuhan. Bahkan dengan masalah yang ada, terkadang kita juga nggak bisa berdoa lagi. Ayo bangkit dari kegagalan, bangkit dari ketidakberdayaan. Raih sukacitamu, raih kemenanganmu, sebab Tuhan masih ada buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 ini tentang masalah. Alkitab berkata apa? Pencobaan yang kamu alami, artinya di sini jamak. Bukan pencobaan saja, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, terus ayatnya berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya ulangi sekali lagi.
tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu nggak usah lebay, nggak usah membesar-besarkan masalah, karena Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau Anda dimampukan untuk memikul berat beban sebanyak 50 kilo, tidak mungkin Anda diberikan beban 1 kuintal. Percaya sama saya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan demikian. Pencobaan yang kau hadapi not over capacity. God knows how you are. Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu Anda siapa. Bahkan dalam kitab Wahyu jelas berkata apa? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Mean is, kalau kita punya masalah, ya Tuhanlah jalan keluar kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang punya masalah katakan demikian, aku pasti punya jalan keluar. Anda yang punya pergumulan berkata demikian, Tuhan sediakan jawaban. Anda yang sedang punya masalah, yang punya sesuatu yang seperti seolah-olah jalan buntu berkata demikian, tidak melebihi kekuatanku. Kenapa? Ada Tuhan. Kenapa? Ada Allah. Alkitab berkata, come on, come to me. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Di dalam kode kelegaan pakailah kuk yang datang daripadaku. Jelas bukan? Kita mau apakan lagi? Kita nggak usah pelintir-pelintir tentang bahasa-bahasa motivasi segala macam. Aminkan saja firman, karena firman punya power, firman itu punya kuasa, firman itu punya anointing, dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Ayat C-nya berkata demikian, 1 Korintus 10 ayat ke-13C. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu. Saya ulang sekali lagi. Ketika, tadi mana? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jelas saudaraku, kepada saya, kepada saudara akan diberikan jalan keluar, sehingga kamu, saudara dan saya dapat menanggungnya. Jadi kalau kita fokus hanya kepada masalah, tidak fokus kepada Tuhan, ya Anda nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Anda fokus hanya kepada masalah, tidak melihat jalan keluar daripada Tuhan, Anda tidak datang kepada Tuhan, Anda tidak diberikan jalan keluar. Tuhan jelas berkata kok, pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kesimpulannya, ketika kita punya masalah, kita datang kepada siapa? Ketika kita punya masalah, kita cerita kepada siapa? Ketika kita punya masalah, kita itu berharap kepada siapa? Jelas saudaraku, saya sampai berkeringat ini. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Firman Tuhan tidak akan berlalu sia-sia. Firman itu akan digenapi atas hidup saudara, atas pergumulan saudara, atas masalah saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara ini kasih Tuhan. Siapapun kita pasti punya masalah. Mau pegawai, mahasiswa, anak sekolah, pengusaha, pasti punya masalah. Tapi masalah tidak membinasakan kita. Masalah tidak membuat kita putus asa. Justru masalah membuat kita dewasa dan melihat jalan keluar yang sedang disiapkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, glory Jesus. Yang keempat, ayo masih ada 2 poin lagi. Saya harap saudara masih bersuka cita bersama saya malam hari ini. Yang keempat, apa Pak yang membuat sukacita kita hilang? Saudara catat baik-baik, ini poin penting. Sesama. Sesama min siapa? Orang-orang. Mungkin di sekitarmu, mungkin di lingkungan, mungkin di kampusmu, mungkin di tempat bisnismu. Hilang yang keempat karena apa? Karena sesama. Kenapa saya katakan sesama? Sebab ada orang yang tidak sedikit mendukung kita supaya kita berhasil. Ya, ada orang yang yang mendukung kita untuk kita berhasil, dia senang. Tetapi sesama juga ada orang yang ingin kita jatuh. Ada orang juga yang bertepuk tangan ketika kita jatuh.
Ada orang juga yang mencibir kita ketika kita punya masalah. Ada orang yang memfitnah kita yang seharusnya sesama anak Tuhan saling membangkitkan. Kalau situasi ini tidak kita sikapi dengan kedewasaan, dengan pengertian yang benar di hadapan Tuhan, tentu sukacita kita akan hilang. Jadi saya mau katakan, hidupmu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi hidupmu ditentukan seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Tulis untuk update status. Hidupmu, masa depanmu bukan ditentukan apa kata orang, tapi hidupmu, masa depanmu ditentukan seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Yang setuju katakan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Yang kelima, yang terakhir, saya berdoa saudara mendapatkan pengertian yang bagus. Yang kelima, Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, apa sih yang menghilangkan sukacita kita? Harta benda. Saya katakan apa? Harta benda. Coba kita lihat yuk, Lukas pasal 12 ayat yang ke-34. Lukas pasal 12 ayat yang ke-34. Boleh saya minta ditayangkan, kalau memang Bapak Ibu tidak bawa Alkitab, bantu ditayangkan ayat yang terakhir, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, saya tidak melarang Anda berkelimpahan punya harta benda. Saya tidak mengharamkan apapun pencapaian Bapak Ibu. Tidak, justru saya dorong supaya apa? Supaya Anda berhasil, supaya Anda berkelimpahan, supaya Anda apa? Berlimpah dengan harta benda. Boleh. Sebab Yohanes 10:10 berkata, aku datang supaya kamu boleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang jadi masalah adalah ketika engkau sudah punya harta benda banyak, punya kelimpahan, kekayaan, atau di top level pencapaian, jangan hatimu melekat kepada harta. Jangan melekat hatimu kepada pencapaian. Jangan melekat hatimu kepada kenyamanan. Tapi tetaplah melekat kepada Tuhan. Ingat, harta, tahta, kehebatan, jabatan, bahkan kemuliaan yang saudara dapatkan, itu semuanya berasal daripada Dia, berasal daripada Tuhan. Makanya Rasul Paulus di Roma berkata apa? Segala sesuatunya dari Dia, untuk Dia, dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti segala sesuatunya daripada Tuhan, nggak ada alasan kita bermegah diri dengan harta kita. Jangan gara-gara pekerjaan kita nggak ibadah. Jangan gara-gara hanya kesibukan yang terus mencari harta benda, kita lupakan jam-jam kita dengan Tuhan. Jangan hanya karena kesuksesan yang terus mengejar kita, sehingga hubungan intim kita dengan Tuhan menjadi kendor. Ini yang salah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak, saya boleh berhasil? Boleh. Tapi hatimu jangan terpaut kepada keberhasilan. Pak, saya boleh punya harta benda emas perak? Boleh. Tapi hatimu jangan terpaut kepada harta benda. Makanya dalam siaran Facebook yang lalu saya katakan, sehebat apapun masalah yang kau hadapi, atau sesukses apapun yang Anda dapatkan, jangan lupa Anda membawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, membawa persembahan perpuluhan di hadapan Tuhan, membawa haknya Tuhan. Saya tidak mendorong lo ke gereja yang saya pimpin, tidak. Di gereja di mana Anda bertumbuh, bawa perpuluhanmu, supaya di rumah Tuhan ada persiapan. Tuhan berkata apa? Ujilah aku. Kalau Anda lakukan itu dengan tulus hati dan mengerti bahwa hatimu tidak terpaut kepada harta, sukacita melimpah atas saudara. Betul. Sukacita akan terus ada atas hidupmu. Saya akan ingatkan terus ini. Supaya apa? Supaya Anda mengerti apa yang diizinkan untuk kita nikmati, apa yang harus kita bawa ke rumah Tuhan.
Loh, tidak sedikit loh orang Kristen hitung-hitungan sama Tuhan. Betul, yang ini aja Tuhan aku ambil perpuluhan, yang itu tidak. Saya mau katakan, dari semua hasilmu bawa perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Bukan ke rumah hamba Tuhan, ke rumah Tuhan. Amin. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan hitung-hitungan dengan kita. Tapi kalau Anda betul-betul bertanggung jawab, membawa dengan sukacita, sekali lagi ya, membawa dengan sukacita, itu lain cerita. Maka sukacita, kelimpahan, aliran sungai seperti sungai yang tidak pernah kering akan turun atas hidup kita. Haleluya. Kenapa? Karena kita kiblatnya tidak ke harta. Karena hati kita tidak terpaut kepada harta. Kalau hati kita terpaut pada hal-hal yang bukan Tuhan, jujur, sukacita kita akan hilang. Yang ada apa? Kekhawatiran. Yang ada apa? Hanya keraguan. Yang ada apa? Ketakutan. Pak, kami sudah tidak bekerja lagi. Pak, kami tidak, bagaimana mungkin saya perpuluhan? Pak, mungkin perpuluhanmu cuma 100.000, mungkin juga cuma 50.000. Dengar baik, dengar baik. Bukan masalah jumlah, tapi kejujuran dan sikap hati yang benar, sikap tubuh yang benar, itu membawa perkenanan Tuhan. Amin. Istri saya setiap habis dari khotbah pelayanan dapat persembahan kasih dari yang mengundang, berapapun nilainya, selalu perpuluhan yang didahulukan. Dan kami melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa atas keluarga kami. Amin. Ayo, 5 poin ini yang terakhir, masalah harta benda, jangan membuat sukacita kita hilang. Jangan membuat sukacita kita terkoreksi. Tapi biarlah sukacita tetap ada, apapun keadaan kita. Apalagi di hari-hari yang semakin jahat seperti ini. Anda melekat kepada Tuhan, Anda tak bersukacita dalam Tuhan, maka apa yang Anda rindukan, apa yang Anda doakan di hadapan Tuhan, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap sukacita dalam Tuhan, tetap bergairah di dalam Tuhan. Tuhan hadir atas keluarga saudara, Tuhan hadir atas usaha saudara, Tuhan hadir atas pekerjaan, bisnis, rumah tangga saudara, dan masa depan kita. Percayalah, tidak ada sesuatu yang sulit di dalam Tuhan, dan Tuhan sanggup memberikan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini Anda telah bergabung, dan biarlah kita tutup dengan doa. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jangan lupa share. Bahkan besok Anda bisa nikmati renungan pagi wow. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Malam hari ini firman-Mu jelas bagi kami. Malam hari ini tuntunan-Mu luar biasa atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas apa yang boleh kami dengar melalui firman-Mu. Kami kembali kepada sabda-Mu, dan kami mau bersukacita apapun keadaan dan situasi kami. Karena sukacita itu adalah sesuatu yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau lihat setiap kami ya Bapa. Sekali lagi hamba meminta dan memohon kehadapan-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu, Yesus Allah yang hidup. Kami datang kepada-Mu bukan dengan tangan hampa. Kami membawa persembahan ke hadapan-Mu yang kami transfer, bahkan kami bawa ke gereja kami masing-masing. Kami bawa ke persekutuan kami supaya Tuhan juga dipermuliakan. Kami tahu segala sesuatu asalnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kasih Tuhan dan sukacita yang datang daripada Tuhan melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.